Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari baru telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tentu harapan kita semua kita tetap diberkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang indah itu. Salam sehat dari saya Pendeta Rudolf Manhutu yang pada saat ini kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini diberi judul Tahu Diri. Marilah saudara-saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kepadamu puji dan syukur kami persembahkan untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dalam segala hal. Di tengah-tengah tantangan hidup di masa-masa pandemi ini, Engkau tetap setia dengan kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Berfirmanlah kepada kami lagi saat ini, ya Tuhan. Mampukan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk dapat memahami kehendak-Mu. Lalu siap menjadi berkat melalui kehidupan kami yang melakukan firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, ada banyak puji-pujian dipersembahkan bagi Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahu diri atau sadar diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengerti keadaan dirinya, kedudukannya, dan seterusnya. Seorang mahasiswa misalnya harus mengerti dirinya bahwa ia adalah seorang yang bertugas menuntut ilmu atau belajar. Kalau suatu ketika karena sesuatu dan lain hal ia menyimpang, maka orang akan berkata bahwa ia tidak tahu diri. Dengan mengenal diri diharapkan seseorang dapat menempatkan dirinya sendiri sedemikian rupa saat berjumpa dengan orang lain. Dengan tahu diri, kita dapat juga menyadari batas-batas mana yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Rasul Paulus selalu tahu diri, saudaraku, bahwa ia hanyalah seorang hamba atau budak di hadapan Tuhan Yesus. Entah secara tersurat atau tersirat, Paulus selalu ungkapkan identitasnya dalam surat-surat tulisannya. Ia sangat bangga disebut hamba Tuhan, walaupun dalam kenyataannya menjadi seorang hamba atau budak sungguh tidak menyenangkan. Apalagi nasib dari seorang hamba selalu bergantung kepada sang tuan yang telah membelinya dengan harga yang lunas dibayar. Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan kita hanyalah seorang hamba atau pelayan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 Rasul Paulus berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ya, dengan darahnya, dengan luka-lukanya, dan dengan nyawanya. Tuhan Yesus membeli kita dari Tuhan kita yang lama, yaitu dosa-dosa kita. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus membuat kita telah ditebus. Kita bebas dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita telah berganti Tuhan. Tuhan kita yang baru adalah Tuhan Yesus yang empunya kita sekarang. Karena itu, status baru kita sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus haruslah kita sambut dengan gembira dan dengan penuh syukur. Kini saudaraku, melalui Titus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan kita dengan berkata, "Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita." Memang saudaraku, Paulus di sini sedang berbicara tentang hubungan hamba dan tuan dalam dunia ini. Namun kedua ayat ini dapat juga kita terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Itu berarti
kita selalu harus tahu diri bahwa kita ini hanyalah hamba Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus taat, tulus, dan setia kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan jangan sekali-kali membantah. Dan juga jangan sekali-kali berlaku curang. Sampai kapan kita harus hidup seperti itu? Tentu saja selama kita masih mau disebut hamba-hamba Tuhan Yesus yang dikasihi. Dan janganlah lupa, kalau kita selalu tahu diri dalam ketaatan dan kesetiaan, mahkota mulia telah disiapkan bagi kita. Percayalah saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan saat ini. Tetaplah teguh dan jangan mau digoyahkan oleh apapun. Walaupun masa-masa sulit masih harus tetap kita alami, namun kita tidak sendiri. Sebab ada Tuhan Yesus Sang Immanuel yang selalu setia beserta dengan kita. Amin.